Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Urmila dari kelas 6B Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Nah, saya dari kelompok 7 beserta kawan saya yakni Muhammad Iwan akan memaparkan sedikit materi hasil makalah yang kami buat, yakni tentang perusahaan go publik. Nah, sebelum kami memaparkan materi lebih lanjut, di dalam materi kami di sini ada 4 poin. Yang pertama tentang pengertian perusahaan go publik, dan yang kedua tentang dasar hukum atau asas-asas hukum perusahaan go publik, dan yang ketiga yakni prinsip good corporate governance, dan yang ketiga yakni teori-teori hukum dalam pasar modal atau go publik. Nah, kita lanjut dengan poin yang pertama, yakni tentang pengertian go publik. Nah, sudah kita ketahui bersama bahwa banyak alasan yang mendasari sebuah perusahaan melakukan go publik. Di antaranya alasan tersebut yakni karena membutuhkan sebuah pembiayaan atau pendanaan modal yang cukup besar dan biaya modal yang minimalis, dan dengan hal itu dapat melakukan menjual saham perusahaan ke masyarakat atau go publik ke pasar modal. Nah, kita tinjau aja dari definisi go publik itu sendiri, bahwa go publik di sini adalah sebuah kegiatan penawaran saham atau efek lainnya yang dilakukan oleh emiten atau perusahaan go publik untuk menjual saham atau efek lainnya kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Nah, selain itu juga kata go publik di sini sering kita sebut dengan penawaran umum. Secara istilahnya saja, bahwa go publik di sini juga disebut dengan initial public offering atau yang disingkat dengan IPO. Yang mana IPO di sini merupakan proses yang mana status perusahaan di sini berubah. Yang awalnya perusahaan itu tertutup, ia menjadi perusahaan terbuka melalui penawaran saham kepada publik. Nah, perusahaan yang menawarkan obligasi dan sahamnya kepada masyarakat yakni merupakan suatu kegiatan yang ada di dalam pasar modal. Karena kenapa? Karena ketika penawaran tersebut dilakukan oleh sebuah perusahaan, maka ia harus memenuhi syarat suatu proses going public ataupun go public, yang mana pada hakikatnya perusahaan yang going public atau go public di sini yakni perusahaan yang membuka diri terhadap keikutsertaan masyarakat dalam suatu perusahaan yang pada awalnya perusahaan tersebut bersifat tertutup, baik dengan cara pemilikan maupun dengan penempatan kebijakan pengelolaan perusahaan. Nah, yang kemudian ada sebuah cara penerapannya dalam perusahaan go publik di sini. Di antaranya yakni sebuah perusahaan yang akan melakukan suatu go publik di sini harus merubah anggaran dasar perseroan yang bersangkutan. Dan yang kedua, perubahan tersebut tentunya berkaitan dengan perubahan sifat perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka atau go publik. Dan yang ketiga di sini yakni perusahaan utama lainnya berupa perubahan jumlah modal perusahaan dan jumlah serta jenis atau kelas saham yang tentunya akan mempengaruhi komposisi pemegang saham. Dan yang terakhir di sini, perubahan tersebut tentunya harus diputuskan dalam forum rapat umum pemegang saham atau yang disingkat dengan RUPS. Nah, yang mana RUPS di sini yang akan menentukan keputusan perseroan untuk melakukan suatu penawaran umum. Akan tetapi dalam
peraturan mengenai persyaratan dan pengambilan keputusan RUPS di sini untuk melakukan suatu penawaran umum tersebut sepenuhnya di sini tunduk kepada ketentuan UU PT, yakni Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan segala peraturan pelaksanaannya. Poin yang pertama di sini ada dasar hukum dan asas-asas hukum perusahaan publik. Nah, dalam dasar hukum ataupun asas-asas hukum dalam perusahaan publik di sini berada di dalam Undang-Undang Pasar Modal, yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal. Dalam undang-undang di sini sudah mencakup beberapa pasal atau beberapa poin tentang penawaran umum atau go publik. Yang pertama di sini dalam pasal 1. Dalam pasal 1 ayat 15 menjelaskan tentang penawaran umum, yang mana yang disebut dengan penawaran umum di sini yakni sebuah kegiatan penawaran umum ataupun penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat. Jadi perusahaan tersebut menjual efek ataupun menjual saham kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang telah diatur dalam undang-undang tersebut dengan segala pelaksanaannya. Dan yang kedua di sini tetap berada di dalam pasal 1 angka 13, yakni Undang-Undang Pasar Modal, yang mana di dalam pasal ini menjelaskan tentang definisi dari pasar modal itu sendiri, yang mana pasar modal didefinisikan sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Karena kenapa? Karena perusahaan publik yang berkaitan dengan efek dan diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Secara sederhananya saja, bahwa pasar modal di sini dapat didefinisikan sebagai pasar yang memperjualbelikan berbagai instrumen keuangan atau sekuritas jangka panjang seperti obligasi, surat piutang dan lain sebagainya, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri yang diterbitkan oleh perusahaan swasta. Nah, untuk dasar hukum selanjutnya di sini dalam perusahaan publik di sini berada di dalam bab 9 tentang emiten dan perusahaan go publik. Nah, yang mana dalam pasal 70 sampai 84 di sini menjelaskan cara mengatur tentang emiten dan perusahaan go publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pemateri kedua ingin melanjutkan pemateri pertama. Saya akan menjelaskan tentang prinsip good corporate governance. Jadi perusahaan yang telah go publik dan telah didaftarkan di pasar modal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, maka harus memenuhi prinsip perusahaan go publik diantaranya. Jadi prinsip ini ada dua. Yang pertama, perusahaan go publik perlu mentaati kewajiban untuk menerapkan prinsip keterbukaan sebelum melakukan go publik. Jadi ada kewajiban atau perlu mentaati kewajiban yang diterapkan. Itu prinsip keterbukaan sebelum melakukan go publik. Yang kedua, ini prinsip keterbukaan wajib selalu diterapkan setelah saham didaftarkan di dunia pasar modal. Bahkan kewajiban perusahaan go publik dilarang melakukan tindakan yang berupa transaksi yang melibatkan orang dalam perusahaan. Itu prinsip keterbukaan wajib diterapkan ketika saham tersebut itu didaftarkan di dunia pasar modal, maka kewajiban perusahaan ini dilarang melakukan tindakan, maksudnya yang berupa transaksi melalui orang dalam. Sedangkan ada 3 hal yang diterapkan dalam prinsip keterbukaan. Ini ada lagi. Ada 3, dibagi 3. Yang pertama, perusahaan go publik selalu mentaati kewajiban dalam menerapkan prinsip keterbukaan.
itu perusahaan selalu mentaati kewajiban. Yang kedua, perlunya pihak calon investor atau investor memperhatikan risiko bisnis yang berkaitan dengan investasi mereka dalam dunia pasar modal. Jadi investor itu perlu memperhatikan risikonya dalam berbisnis atau yang berkaitan dengan investasi tersebut. Yang ketiga, perlunya profesi penunjang pasar modal untuk meningkatkan kualitas, integritas, dan mematuhi kode etik profesi masing-masing guna memoptimalkan pasar modal sebagai sarana investasi yang tertib dan aman. Jadi ada kode etiknya ketika kita berinvestasi kepada perusahaan tersebut. Jadi perusahaan tersebut itu ada kode etik yang harus kita jalani biar menjadi investasi yang tertib dan aman. Itu. Adapun prinsip good corporate governance di sini dia itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, transparansi. Jadi transparansi di sini merupakan perusahaan yang harus menyediakan informasi yang jelas. Jadi informasi itu harus jelas yang dijelaskan oleh perusahaan kepada investor tersebut. Yang kedua, akuntabilitas. Jadi perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan dan wajar. Jadi perusahaan itu harus dapat bertanggung jawab kinerjanya, berarti itu secara transparan. Yang ketiga, tanggung jawab. Setiap perusahaan mesti mematuhi peraturan perundang-undangan serta menjalankan tanggung jawab masyarakat dan lingkungan untuk mendukung kesinambungan usaha jangka panjang sekaligus mendapatkan penegakan sebagai good corporate citizen. Jadi yang ketiga ini tanggung jawab. Perusahaan itu harus bertanggung jawab, harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada di perusahaan tersebut. Yang keempat, independensi. Jadi untuk menjaga corporate governance ini perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ tidak saling mendominasikan dan tidak pula diinvestasikan oleh pihak lain. Independen itu berdiri sendiri, tidak ada campur tangan dari pihak yang lain. Yang kelima ini kewajaran dan kesetaraan. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dalam stakeholder lain yang berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Jadi harus setara semua. Harus setara, maksudnya harus setara ini tidak berat sebelah. Misalnya yang 100 yang berinvestasi, yang satunya 50, maka harus yang lebih banyak itu yang 100. Itu yang mengenai kesetaraan. Jangan yang 50, yang investasi 50, yang satunya 100, keuntungannya itu sama, maka itu bukan kesetaraan seperti itu. Selanjutnya ini teori hukum dalam pasar modal go publik. Jadi dalam yang saya ketahui atau yang saya dapat itu teori kepastian hukum. Jadi yaitu penegakan hukum dalam pasar modal. Jadi penegakan hukum dalam pasar modal. Jadi bagi setiap pihak yang melakukan kegiatan investasi di dalamnya, maka hukum merupakan alat untuk menghasilkan kepastian dan perlindungan hukum bagi investor. Jadi setiap perusahaan itu harus mempunyai kepastian hukum. Nah, kepastian hukumnya seperti ini dalam pasar modal go publik. Itu pemodal atau pihak-pihak lain dalam pasar modal, kepastian dan perlindungan hukum menjadi barometer untuk menghasilkan kepercayaan masyarakat. Jadi dengan adanya kepastian hukum, ya kan, kepastian hukum atau perlindungan untuk menjadi menghasilkan kepercayaan kepada masyarakat. Jadi dari kepastian hukum di sini penegakan hukum ini merupakan alat untuk menghasilkan kepastian dan perlindungan hukum bagi investor. Sekian dari saya.
Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.